Iran dalam siaga penuh menghadapi kemungkinan serangan militer baru dari Amerika Serikat dan Israel. Setelah gugus tempur kapal induk Abraham Lincoln resmi tiba di perairan Teluk. Pengerahan armada tersebut memperkuat sinyal kesiapan Washington untuk melancarkan serangan terhadap Teheran. Dalam serangan terhadap Iran nanti, Amerika Serikat akan mendapat dukungan dari jet tempur Tel Aviv. Dengan demikian, Amerika Serikat dinilai memiliki kekuatan militer yang memadai untuk melancarkan serangan untuk tujuan utama menjatuhkan pemerintahan Iran. Armada kapal induk tersebut terdiri dari sejumlah kapal perusak berpeluncur rudal, memang belum berada di posisi akhir, tetapi sudah berada dalam jangkauan serangan terhadap Iran. Di pihak Iran sendiri, selain mengandalkan rudal balistik dengan berbagai tipe dan kemampuan, Iran masih memiliki ribuan drone Shahid yang sudah teruji dan efektif di pertempuran Ukraina. Selain itu, Iran didukung oleh pasukan proksi yang tersebar di berbagai negara di Timur Tengah. Pasukan itu setia di bawah komando pemimpin tertinggi negara yang berhaluan Islam Syiah tersebut. Kemungkinan serangan lanjutan Amerika Serikat juga belum tentu memicu kembali demonstrasi jalanan, mengingat banyak warga Iran yang menentang pemerintah juga menolak perubahan rezim melalui campur tangan asing. Di sisi lain, ketiadaan terobosan diplomatik berdampak langsung pada ekonomi Iran setelah bursa saham negara itu mencatat penurunan harian terbesar bulan ini. Selain itu, sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab, menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun perairannya digunakan untuk menyerang Iran. Namun kehadiran gugus tempur kapal induk Amerika Serikat di Laut Mediterania membuat izin dari banyak negara ketiga tidak lagi diperlukan untuk melancarkan serangan. Amerika Serikat akhir pekan lalu mengumumkan akan menggelar latihan di kawasan tersebut untuk menunjukkan kemampuan dalam mengerahkan, menyebarkan, dan mempertahankan kekuatan tempurnya. Serangan awalnya tidak untuk menyasar program nuklir Iran yang telah rusak akibat serangan 12 hari Amerika Serikat dan Israel pada Juni lalu 2025, melainkan menargetkan kepemimpinan politik Iran. Namun agaknya dalam beberapa jam terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menurunkan targetnya hanya untuk bernegosiasi dengan Iran, agar tidak melanjutkan program nuklirnya. Pada awalnya, tujuan utama serangan tersebut dinilai untuk mendorong kembali protes publik yang dipicu, penurunan standar hidup, dan lonjakan inflasi. Data resmi menunjukkan inflasi Iran dalam 1 bulan terakhir mencapai 60%. Akan tetapi, rakyat Iran menunjukkan dukungannya kepada pemerintah dalam situasi sulit dan menginginkan rezim untuk tidak tunduk kepada keinginan Donald Trump. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, menuding Amerika Serikat berupaya merusak kohesi sosial Iran sebelum melancarkan serangan militer. Larijani menyatakan, langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggambarkan Iran seolah berada dalam keadaan darurat. Pada bagian lain, Larijani menyebutkan, taktik Amerika Serikat diperkirakan dengan terlebih dahulu memecah kohesi publik dan baru kemudian melancarkan serangan militer. Sementara jubir Kemlu Iran, Esmail Bagaei, membantah adanya komunikasi antara utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, dan Menlu Iran Abbas Araghchi terkait kemungkinan kesepakatan diplomatik. Steve Witkoff belakangan meningkatkan tuntutannya, termasuk pengembalian inspektur senjata PBB, penghapusan seluruh uranium Iran yang diperkaya tinggi, serta pembatasan program misil Iran. Bagaei menyatakan Angkatan Bersenjata Iran secara cermat memantau setiap pergerakan dan ia memperingatkan bahwa pengerahan pasukan dan ancaman militer bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem internasional. Trump sebelumnya menunda serangan terhadap Iran 2 pekan lalu, di tengah gelombang protes karena khawatir tidak memiliki opsi yang pas untuk menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Sebagian warga Iran menyimpan kekecewaan terhadap Trump karena belum menepati janji membantu para demonstran. Pemerintahan AS sendiri masih terbelah terkait dorongan menuju perubahan rezim di Iran yang berpenduduk sekitar 90 juta jiwa. Jumlah korban tewas akibat penindakan demonstrasi masih bervariasi secara signifikan. Lembaga HAM Human Rights Activist News Agency menyebut jumlah korban tewas demonstran telah mencapai 5.419 orang. Kelompok tersebut juga masih menyelidiki sekitar 17.000 kematian lainnya. Pelapor khusus PBB untuk Iran, Mai Sato, menyatakan tidak dapat memverifikasi angka tersebut. Sato,
yang juga profesor di Birkbeck, London, mengklaim keluarga korban diminta membayar tebusan sebesar 5.000 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk mengambil jenazah. Di Eropa, Menlu Italia, Antonio Tajani mengatakan akan merekomendasikan kepada Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa agar Korps Garda Revolusi Iran ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Jika jadi dilancarkan, kemungkinan AS terlebih dulu akan membungkam sistem pertahanan udara Iran berupa sarang rudal darat ke udara dan artileri anti serangan udara, instalasi radar, dan markas komando utama Iran. Bisa jadi, Amerika Serikat juga sudah menanamkan intelijen atau kaki tangannya di wilayah Iran untuk melancarkan operasi rahasia, membunuh atau kalau bisa menyandera petinggi Iran seperti yang dilakukannya terhadap Nicolas Maduro. Jika itu dilakukan, harus dengan operasi presisi tinggi. Mengingat para pemimpin Iran tentu dikawal berlapis-lapis, baik oleh pasukan reguler dan Garda Revolusi, satuan pengawal, dan diamankan di bunker-bunker tersembunyi. Kedua pihak belum menemukan titik temu yang jelas terkait fokus utama perundingan. Permasalahan pokok mencakup tuntutan Amerika Serikat agar Iran menghentikan pengayaan uranium dan membatasi program rudal balistiknya. Sementara Teheran bersikeras menolak tuntutan yang dianggapnya melanggar kedaulatan nasional. Ancaman militer dari Presiden Trump, jika Iran menolak tuntutan tersebut, tetap menjadi latar belakang yang menguatkan kekhawatiran meningkatnya eskalasi di Iran. Kebijakan peringatan warga Amerika Serikat ini juga mencerminkan tingginya ketidakpastian di Iran akibat ketegangan politik dan keamanan yang meningkat. Blokade informasi seperti pembatasan akses internet, risiko pembatalan ataupun gangguan penerbangan, serta pembatasan jaringan komunikasi seluler disebut dalam peringatan sebagai alasan tambahan bagi warga Amerika Serikat untuk mempertimbangkan meninggalkan negara tersebut dengan segera. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Iran hampir 8 bulan tidak menggelar pertemuan diplomatik langsung sejak konflik yang dipicu oleh krisis besar pada Juni lalu. Ketika itu, sebuah peperangan selama 12 hari antara Israel dan Iran mengakibatkan serangan udara Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir utama Iran yang kemudian memperburuk hubungan kedua negara dan kawasan. Permintaan Amerika Serikat kepada Iran untuk melepaskan cadangan uranium yang diperkaya dan membatasi dukungan terhadap kelompok militan di Timur Tengah, serta larangan pendanaan terhadap aktor non-negara merupakan beberapa titik perselisihan. Iran menolak tuntutan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya dan mengancam akan menanggapi serangan militer dengan menyerang target militer Amerika Serikat di kawasan maupun Israel. Peringatan untuk meninggalkan Iran juga mencerminkan kekhawatiran bahwa dalam konteks hubungan yang tegang, pemerintah Amerika Serikat tidak dapat menjamin keselamatan warganya atau menyediakan bantuan konsuler yang efektif. Oleh karena itu, pesan itu menekankan agar warga Amerika Serikat membuat rencana keberangkatan independen dari jalur bantuan resmi. Sejumlah pakar menilai peluang keberhasilan perundingan diperkirakan rendah karena tuntutan masing-masing pihak yang masih jauh berbeda. Sementara kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Arab telah diperkuat dalam beberapa pekan terakhir sebagai bagian dari strategi tekanan untuk mendorong negosiasi. Serangan Amerika Serikat ke Iran agaknya tinggal menghitung hari, kecuali ada perkembangan signifikan di jalur diplomatik dan juga situasi politik domestik Iran sendiri. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video selanjutnya.